Beliau dipecat karena melakukan tindak pidana asusila ya. Karena ini adalah pidana, ancaman hukumannya juga rata-rata 12 tahun ke atas, 12 sampai 15 tahun. Jadi moral ini penting dalam seseorang kalau mereka menjabat tuh moral yang paling penting. Karena ini menyangkut moral ya, menyangkut asusila, jadi orang tidak mau terlibat di dalam gitu loh. Ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hashim Asyari, resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP setelah terbukti melakukan tindakan asusila dengan seorang perempuan berinisial CAT yang pada saat itu bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri di Den Haag, Belanda. Namun yang menarik, video Hashim Asyari pada saat berkhutbah soal sifat kebinatangan di depan Presiden Joko Widodo pada perayaan Idul Adha kemarin viral di media sosial. Bagaimana tidak, khutbah Hashim Asyari seperti ditunjukkan untuk dirinya sendiri yang diberhentikan tidak dengan hormat setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Lantas, akankah kasus tindakan asusila ini akan dibawa ke ranah hukum? Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, terutamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Beliau dipecat karena melakukan tindak pidana asusila ya. Tapi kan dia belum ada yang laporin beliau kan, tapi laporannya ke DKPP ya. Tapi kalau laporan polisi belum. Jadi dugaan tindak pidana iya. Nah, dia pecat. Sebenarnya dia ini kan pejabat publik ya, yang harusnya kemudian menjaga norma, etika, moral sebagai pejabat. Tapi kalau dia kemudian melakukan perilaku-perilaku yang asusila, ya memang harus dipecat. Kasus ini harus selidiki terang benderang supaya masyarakat yang ada kecurigaan, supaya terbuka. Biar perempuan juga harus tahu siapa dia, apa yang mereka lakukan, siapa yang tahu, dari mana kebutuhan mereka, sejak kapan kenal gitu. Biar harus jelas terang, karena hukum harus terang benderang Pak. Kita tidak boleh sepihak doang. Equality before the law. Semua orang bersamaan, mau perempuan, laki, mau cacat, mau dia genjer atau apa. Harus, kalau sudah dipecat, ini kan DKPP, rekomendasi 7 hari Presiden langsung mengeluarkan surat. Setelah itu kan mungkin ada PJ, atau mungkin PJS, atau mungkin segera diangkat Ketua KPU yang baru. Bisa dipidana karena kekuasaan dan karena jabatannya dia kemudian menguasai seseorang tadi. Jadi kalau hukumannya sih rata-rata 12 tahun penjara dan sampai 15 tahun penjara. Jadi tindak pidana kekerasan seksual khusus mengenai ini adalah delik aduan. Jadi kalau si perempuan tidak mengadu, ini nggak jadi pidana. Makanya ini harus ada laporan polisi dari si perempuan, dia mengadu. Nah, bikinnya kesepakatan antara si ketua KPU dengan si pengadu ini, si wanita ini, tentunya kan atas dasar kita nggak tahu suka sama suka atau karena kepentingan atau karena memang ketakutan dari ketua KPU sehingga dia membuat surat-surat yang sifatnya adalah pernyataan berupaya damai ya.
Kalau ini diaminkan dan ini dilaksanakan, kemudian perempuannya tidak mengadu ke polisi, ya berarti selesai. Tapi karena ini sudah ramai, kita pengen lihat juga ini perempuan ini yang mengadu ini mau nggak melaporkan si ketua KPU ini ke pihak penyidik kepolisian, ya laporan berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau dia melaporkan, ya menjadilah yang namanya tindak pidana kekerasan seksual. Karena sifatnya delik aduan, tanpa adanya pengaduan dari si korban, maka tidak akan ada ini dianggap delik pidana tindak asusila. Tindakan tercela dan tak bermoral yang dilakukan Hashim Asyari selaku pejabat publik tidak hanya membuat malu keluarga, tetapi juga telah mencoreng negara, mengingat jabatan yang diemban bukanlah jabatan sembarangan. Alhasil, sejumlah kalangan mengaku kesal atas tindakan asusila yang dilakukan Hashim Asyari. Tidak terkecuali di media sosial, berbagai sindiran hingga umpatan berkelindan memenuhi ruang Pramban. Lantas, apa kata praktisi hukum atas tindakan asusila yang dilakukan Hashim Asyari? Karena ini menyangkut moral ya, menyangkut asusila, jadi orang tidak mau terlibat di dalam gitu loh. Ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya Pak Hashim kan sebagai seorang pejabat negara, sebagai seorang ayah, sebagai orang tua dan lain sebagainya, mungkin kejadian ini kan menjadi pembelajaran berharga buat Bapak ini gitu. Tetapi kalau saya lihat, dia juga harus mengambil satu langkah upaya. Ketua KPU Republik Indonesia, Pak, mengkagetkan kita semua. Ini sesuatu yang kalau menurut saya sangat fatal dan nama baik Republik ini dipertaruhkan. Ini mencoreng pribadi sebagai pejabat. Jadi ini mencoreng beliau pribadi sebagai pejabat dalam jabatannya, kan mempermalukan jabatan. Nah, karena jabatan ini sifatnya berpemerintahan, publik tentunya bisa juga mempermalukan pemerintahan yang ada. Tapi kan KPU ini kan independen, artinya lembaga negara yang independen. Jadi ya mempengaruhi negara sebenarnya ini. Kalau dibesar-besarkan atau kemudian berita jadi ramai, ya malu negara kita. Ini lebih kepada karena ada kekuasaan jabatan, kemudian mempengaruhi dia si bawahan ini. Tapi kita nggak tahu juga sebenarnya apa yang terjadi ya, karena ini kan temuan dari DKPP. Kita nggak tahu apakah suka sama suka atau karena ada unsur-unsur yang kemudian membuat dia di bawah penguasaan atau di bawah kekuasaan si ketua KPU sehingga dia akhirnya ikut atau kemudian ya sudah menjadi korban dari perilakunya si ketua KPU yang asusila. Apakah dia ada paksaan? Kan temuannya begitu, ada unsur paksaan. Nah itu kalau ada unsur paksaan berarti dia dipaksa untuk mengikuti kemampuan dari ketua KPU. Nah ini yang kemudian bisa dilaporkan ke kepolisian dalam konteks laporan tindak pidana kekerasan seksual. Karena ini delik aduan, ya si korban harus melapor. Kalau dia tidak melapor, ya tidak akan terjadi yang namanya tindak pidana kekerasan seksual. Halo Bapak Presiden Jokowi, Ketua KPU dipecat oleh DKPP atas dasar katanya melakukan paksaan hubungan intim dengan si pengadu si wanita yang dari Belanda. Pertanyaannya, sebelum Bapak Jokowi menandatangani Kepres, mohon dicek temuan fakta persidangan. Benar nggak, ini pertanyaannya bukan tuduhan, benar nggak si pengadu itu pernah ngechat, pernah WA Ketua KPU meminta agar diperiksa apakah Ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia. Kalau ada chat dari seorang wanita seperti itu kepada seorang laki, pertanyaan, apakah itu hubungan intim dipaksakan atau mau sama mau? Ya. Yang kedua, benar nggak selama persidangan DKPP si cewek itu ngotot tidak boleh dipublikasikan identitasnya? Tapi setelah dia menang, sekarang sudah viral di mana-mana, dia nongol di mana-mana. Pak Jokowi, hati-hati, jangan sembarang tanda tangani Kepres. Bermula
Sela dari pertemuan singkatnya saat acara bimbingan teknis PPLN di Bali, seperti kesengsem, Hashim Asyari kerap menghubungi CAT dalam berbagai kesempatan. Hashim kembali menemui CAT saat kunjungan dinasnya di Belanda. Dan puncaknya, saat Hashim merayu CAT di sebuah hotel dan berjanji akan menikahinya, itu terjadi pada bulan Oktober 2023. Sayangnya, janji tinggal janji. Hashim sepertinya tidak berniat untuk menikah lagi. Didampingi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CAT kemudian mengadukan Hashim ke DKPP dengan tuduhan menggunakan relasi kuasa saat merayu dan membujuknya untuk melakukan perbuatan tak senonoh dengan janji akan menikahinya. Lantas, apa kata sejumlah kalangan atas perbuatan tak pantas yang dilakukan Hashim Asyari yang berujung pemecatan dirinya? Begini, ini kan si perempuan ini mungkin ada yang nggak ditepati janjinya dari si ketua KPU atau bagaimana, atau si perempuan ini kemudian merasa dia ditipu atau dimuslihatin oleh si ketua KPU sehingga dia merasa saya ini begini, ini melakukan ini karena semata-mata karena saya takut, karena dia adalah atasan saya. Begitu, dan dia punya jabatan dan punya kekuasaan, sehingga karena ketakutan tadi kemudian dia mau kemudian untuk ikut serta dalam tindak pidana asusila, ya, artinya dia ikut serta sebagai korban begitu. Nah, jadi ini lebih kepada karena ada kekuasaan jabatan kemudian mempengaruhi dia si bawaan ini. Tapi kita nggak tahu juga sebenarnya apa yang terjadi, ya, karena ini kan temuan dari DKPP. Kita nggak tahu apakah suka sama suka atau karena ada unsur-unsur yang kemudian membuat dia di bawah penguasaan atau di bawah kekuasaan si ketua KPU sehingga dia akhirnya ikut atau kemudian ya sudah menjadi korban dari perilakunya si ketua KPU yang asusila. Apakah dia ada paksaan? Kan temuannya begitu, ada unsur paksaan. Nah, itu kalau ada unsur paksaan berarti dia dipaksa untuk mengikuti kemampuan dari ketua KPU. Nah, ini yang kemudian bisa dilaporkan ke kepolisian dalam konteks laporan tindak pidana kekerasan seksual. Karena ini delik aduan, ya si korban harus melapor. Kalau dia tidak melapor, ya tidak akan terjadi yang namanya tindak pidana kekerasan seksual. DKPP memutuskan pada saat itu hanya diberikan sanksi teguran keras saja terhadap Pak Hashim Asyari. Jadi kalau saya melihat hanya DKPP itu melihat ada kepentingan untuk penyelenggaraan pemilu pada saat itu sehingga Pak Hashim Asyari tidak dipecat pada saat itu. Jadi dengan adanya laporan kembali, karena waktu itu kan sudah ada keputusan DKPP, ya, kalau ada terjadi lagi pelaporan terhadap Pak Hashim Asyari akan dilakukan pemecatan. Maka itu terbukti ketika ada laporan kembali terhadap Pak Hashim Asyari dan saya lihat ini nggak ada kepentingan politik, nggak ada transaksi politik terhadap keputusan DKPP tersebut. Oke, jadi untuk kasus ini saya sebagai warga negara Indonesia dan juga praktisi hukum merasa sangat kecewa juga terhadap perilaku pejabat negara yang seperti Bapak Ketua ini, karena telah mencoreng nama baik bukan hanya pribadinya, keluarganya, masyarakat, tetapi nama baik Republik Indonesia di mata Indonesia dan di mata dunia. Karena ini menjelang pilkada yang harusnya sudah settle untuk persiapan tahap-tahapannya kan sudah dilakukan. Lalu kejadian timbul dalam waktu yang begitu dekat dengan pilkada. Sesegera mungkin kalau menurut saya setelah putusan DKPP, Pak Presiden segera mengeluarkan surat karena direkomendasi 7 hari. Setelah itu segera juga pemilihan ketua KPU, dan pemilihan ketua KPU baru harus benar-benar selektif dan juga objektif. Jangan sampai ada dugaan ya ditempatkan orang-orang tertentu, kan begitu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.